Kids. Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali bersama Kakak Merlin di acara Impact Kids. Apa kabar adik-adik yang di rumah hari ini? Kak Merlin berharap semoga semuanya tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat. Jangan lupa adik-adik, kalau pergi keluar selalu jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, dan yang pastinya terus berdoa supaya kita semua tetap sehat, tetap terjaga dari virus corona ya. Semoga coronanya segera hilang dan kita kembali melakukan aktivitas kita bersama dengan guru-guru kita di sekolah, bersama dengan teman-teman kita, ataupun bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Oh iya, adik-adik, sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan, buat kasih pertolongan Tuhan. Tuhan melindungi kami dalam tidur kami yang nyenyak, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan yang baik, dengan tubuh yang sehat, sukacita yang baru yang asalnya dari Tuhan. Sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau untuk melakukan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh terus menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, Kakak Merlin mau tanya, adik-adik punya pahlawan Indonesia yang sangat disukai nggak? Pahlawan Indonesia itu misalnya ada Jenderal Sudirman, ada Pangeran Diponegoro, ada siapa lagi ya? Ada Insinyur Soekarno, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira pahlawan Indonesia ada nggak ya kira-kira yang menjadi pahlawan kesukaan adik-adik? Kalau Kakak Merlin sukanya Raden Ajeng Kartini. Wow, salah seorang pahlawan wanita yang memperjuangkan hak wanita. Oke. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua. Siapa pahlawan atau superhero kesukaan adik-adik? Wah, pasti ada yang suka Superman, ada yang suka Batman, ada yang suka apa lagi ya? Spiderman, atau ada yang suka Ultraman. Wow, pasti adik-adik yang di rumah juga punya superhero kesukaan tersendiri. Nah, sekarang adik-adik, Kak Merlin mau tanya, kalau di Alkitab ada nggak ya tokoh Alkitab yang kisahnya sangat adik-adik sukai? Pastinya dong, iya kan? Pastinya adik-adik memiliki satu tokoh Alkitab yang sangat adik-adik sukai. Misalnya Tuhan Yesus tentunya. Tetapi selain Tuhan Yesus ada lagi nggak tokoh atau orang di Alkitab, cerita di Alkitab yang adik-adik sukai? Misalnya cerita tentang Abraham, Nuh, Musa, Yusuf, dan Daniel, Paulus. Wah, banyak ya kisah tokoh di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dengan tema kita hari ini adalah kamu bisa sabar. Oke, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca di Amsal 16. Amsal 16 ayat 32. Coba ambil Alkitabnya adik-adik semua. Yuk, kita baca bersama-sama Amsal 16 ayat 32. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, adik-adik,
Hari ini kita belajar bahwa katanya orang yang sabar itu lebih dari seorang pahlawan. Wow, lebih hebat dari seorang pahlawan. Kemudian, orang yang menguasai dirinya itu lebih dari orang yang merebut kota. Wow, orang yang menguasai dirinya lebih hebat dari orang yang bisa mengalahkan orang dan merebut satu kota. Wow, sangat hebat ya adik-adik. Oke, Kakak Merlin mau ajak adik-adik melihat terjemahan lainnya nih di firman Allah yang hidup. Nah, Kakak Merlin bacain ya. Orang yang lambat marah lebih baik daripada orang yang perkasa. Menguasai diri lebih baik daripada menguasai bala tentara. Katanya orang yang lambat marah itu lebih hebat dari orang yang perkasa, gagah perkasa. Wow, kayak superhero jagoan kita. Nah, kemudian orang yang menguasai dirinya itu lebih baik daripada orang yang menguasai bala tentara. Menguasai bala tentara itu artinya apa? Pemimpin dari banyak prajurit. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar tentang kesabaran dan menguasai diri. Sebelum itu, pahlawan itu apa ya artinya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan itu adalah orang yang terkenal, orang yang rela berkorban untuk melakukan hal yang hebat. Wah, orang yang perkasa, orang yang gagah berani. Wah, tidak mudah menyerah. Nah, itu adalah seorang pahlawan. Wah, kebayang ya adik-adik ya, misalnya superhero jagoan kita, ya kan? Nah, terus juga misalnya pahlawan di Indonesia itu yang bisa berperang melawan orang-orang yang menjajah bangsa Indonesia waktu itu. Mereka itu adalah pahlawan. Nah, tetapi hari ini Salomo melalui Amsal hari ini yang kita sudah baca mengajar kita bahwa yang ada lagi yang lebih hebat dari seorang pahlawan. Siapakah itu? Yeay, betul. Yang lebih hebat dari seorang pahlawan adalah orang yang sabar, orang yang dapat menguasai dirinya. Nah, itu adalah orang-orang yang paling hebat, lebih hebat dari pahlawan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah memiliki sikap sabar? Atau mudah marah? Mama sih, aku kan belum mau bangun. Mama ini soal ulangannya susah sekali. Ini pelajarannya aku nggak bisa. Aku nggak mau belajar. Atau mengerjakan sesuatu, aduh mama, aduh papa, ini tuh susah banget, gimana cara buatnya, aku nggak bisa, padahal belum coba ya, tapi sudah menyerah duluan. Nah, adik-adik, hari ini kita diajar untuk lambat marah atau bersikap sabar. Nah, adik-adik, kita diajarkan oleh Salomo bahwa orang yang lambat marah, orang yang sabar itu, orang yang penuh penguasaan diri lebih hebat dari pahlawan. Wow, lebih hebat dari superhero jagoan kita. Nah, jadi adik-adik, mulai hari ini mari kita terus bersikap sabar. Ya, tidak mudah marah. Sabar dan penguasaan diri itu adalah salah satu bentuk buah roh. Wah, nih kan ada lagunya tuh. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, katanya
Artinya kalau kita sabar itu adalah anak-anak yang sudah menampakkan kasih Yesus. Ya, buktinya Yesus saja sabar sama kita. Ya, kita udah berkali-kali melakukan dosa, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan Yesus sabar. Ya, sabar menunggu apa? Sabar menunggu kita bertobat. Oleh sebab itu adik-adik yang di rumah, mari kita terus sabar. Sabar kepada diri sendiri, tidak mudah emosi. Kemudian sabar ketika diajar oleh orang tua, atau misalnya mengerjakan tugas pemberian ibu guru di sekolah atau bapak guru di sekolah. Aduh, susah sekali, aku nggak bisa matematika. Aduh mama, bahasa Inggrisnya susah. Aduh, pelajaran ini susah, pelajaran itu susah. Ayo, bagaimana supaya sabar? Terus minta hikmat sama Tuhan. Sebelum melakukan sesuatu pekerjaan, terlebih dahulu berdoa. Berdoa, Tuhan Yesus, tolong aku hari ini, aku mau melakukan ini. Beri aku kesabaran. Gitu. Oke, adik-adik yang di rumah, siap untuk tetap sabar, siap untuk menguasai diri, tidak mudah emosi, tidak mudah marah-marah. Siap, good job. Oke adik-adik, sekian renungan kita hari ini. Kita mau belajar sabar. Oke, yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau berjanji untuk memiliki sikap yang sabar, mampu menguasai diri kami, tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Karena kami adalah anak-anak Tuhan, kami mau menampakkan kasih Tuhan, memperlihatkan kasih Tuhan kepada orang lain melalui kehidupan kami, melalui diri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids esok hari. Bye-bye. God bless you. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Dadah.